Hai, perkenalkan nama saya Reza Anjana dengan NIM 3 21859 dari jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan contoh pelanggaran etika profesi pada bidang teknik elektro. Ini merupakan salah satu contoh dari pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro itu sendiri. Banyak sekali kita lihat pemasangan distribusi listrik melalui saluran udara di jalan-jalan ataupun di sekitar rumah kita tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, banyak sekali kabel yang tumpang tindih atau bisa dikatakan kabel yang semrawut. Hal ini sangat amat membahayakan loh, entah itu bagi kita maupun orang lain. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Kabel-kabel yang bisa dikatakan semrawut ini bisa dilihat dan diketahui bahwa kabel ini didominasi bukan hanya oleh kabel listrik saja, tetapi ada serat optik milik operator internet dan telepon. Terkadang pemasangan serat optik ini pemasangannya bukan dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut. Bukan dikatakan bahwa orang yang memasang tidak ahli, tapi orang-orang tersebut belum memiliki pemahaman yang sangat amat cukup tentang ini. Pemasangan kabel distribusi yang tumpang tindih seperti itu amat rawan akan terjadinya suatu gangguan. Pada gambar di samping ini, standar pemasangan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia ditetapkan yaitu minimal setinggi 6 meter. Tapi dalam gambar ini tidak amat sangat sesuai, ini amat sangat membahayakan loh karena ini merupakan saluran tegangan tinggi. Pastinya dalam hal pemasangan kabel utilitas atau pemasangan kabel lainnya ada suatu persyaratan, salah satunya yaitu syarat keamanan. Di samping itu juga sudah diatur pada Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. Maka dari itu harus sesuai dengan undang-undang tersebut. Selain itu juga pemasangan kabel distribusi atau pemasangan kabel instalasi listrik lainnya harus dibuat sedemikian rupa, di mana harus aman dan tidak membahayakan jiwa manusia. Dan terjaminnya peralatan dan benda-benda sekitar dari kerusakan akibat adanya gangguan seperti gangguan hubung singkat, tegangan lebih, overload, maupun hal lainnya. Serta pemasangan kabel distribusi atau instalasi listrik lainnya juga harus memiliki nilai estetika loh, di mana maksud dari estetika ini yaitu indah untuk dilihat. Bayangkan saja apabila pemasangan kabel listrik melalui saluran udara seperti pada gambar di samping. Apa kalian nyaman melihatnya? Selain itu juga bisa dilihat pada pemasangan kabel listrik melalui saluran udara ini juga dinilai kurang aman karena banyak sekali kabel-kabel yang terpasang itu bersentuhan dengan pohon. Ini juga merupakan salah satu pelanggaran dari etika profesi dalam bidang teknik elektro karena pemasangannya tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan. Kenapa sih kok bisa ya sampai hal-hal seperti itu bisa terjadi? Sebenarnya, perusahaan listrik negara sudah mengkaji tentang pemasangan listrik saluran bawah tanah. Akan tetapi, biaya pemasangan yang dikeluarkan amat sangat mahal, bisa sekitar miliaran rupiah. Maka dari itu, nantinya kita sebagai seorang engineer harus lebih memahami tentang etika profesi dan harus mematuhi SOP yang telah ditentukan. Keselamatan dalam kerja itu sangat penting loh, karena bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.